Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mengkaji ayat dari surah Al-Baqarah, ayat yang ke-219, yakni tentang larangan hukum meminum khamr. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yakni ayat yang ke-217 sampai 218. Allah mengingatkan kepada kita tentang larangan berperang di bulan haram. Kemudian Allah menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang inilah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ayat yang ke-219. Kita baca sejenak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. 'Anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan bagian dari 4 ayat yang ada di dalam Al-Quran yang bicara tentang hukum khamr, yang berbicara tentang hukum khamr. Jadi pengharaman khamr itu ada dalam 4 tahapan di dalam Al-Quran. Dan tentang ayat ini jamaah rahimakumullah, tatkala ayat ini turun, beberapa sahabat itu gelisah, risau. Maksudnya tidak tenang, karena ini termasuk salah satu di antara hukum pengharaman khamr, tapi belum jelas. Maka di antaranya adalah Umar bin Khattab. Beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, kata Umar, bayyin lana fil khamri bayanan syafina. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, berilah kami penjelasan mengenai khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian.
Karena pengharaman khamr ini belum jelas tatkala ayat ini turun. Di sini masih ada, memang keduanya itu ada dosa. Kalau ini disebutkan khamr dan judi, tetapi keduanya juga masih memiliki manfaat. Ada dosa, tapi juga ada manfaat, belum jelas. Maka dijelaskan dalam suatu hadis, jamaah rahimakumullah, berkata Imam Ahmad, An Umar, dari Umar, annahu qala, sesungguhnya Umar berkata, lamma nazala tahrimul khamr, tatkala diturunkan ayat tentang khamr, maka Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ya Allah, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Kata Umar bin Khattab, berilah penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Apa khamr itu? Apa maksudnya khamr di sini? Khamr itu arak. Bahasa gampangnya arak. Minum-minuman yang memabukkan. Dan khamr ini bagi orang Arab itu sudah hal yang mendarah daging. Mulai Arab-Arab jahiliyah. Sekitar 2/3 dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu baru ada pengharaman khamr. 13 tahun di Mekah tidak ada pengharaman, kemudian hijrah ke Madinah baru diharamkan khamr. Plus minus 3 tahun, tahun kedua 3. Maka kalau dihitung sekitar 2/3 berarti 15 sampai 16 tahun. Baru khamr itu diharamkan. Maka jamaah rahimakumullah, namanya sudah mendarah daging, sudah jadi apa? Melebihi jus yang luar biasa nikmatnya itu khamr bagi mereka. Kemudian turun ayat ini periodenya Madinah. Maka beberapa sahabat risau, gelisah, termasuk Umar bin Khattab. Dia senantiasa berdoa, minta kejelasan tentang penjelasan yang memuaskan tentang ayat khamr ini. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat ini, maka ia pun mengatakan, jamaah rahimakumullah, ya Allah berilah kami penjelasan tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Lalu turun ayat berikutnya, surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ayat yang kedua tentang hukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu la taqrabu, mendekati sholat, maksudnya dalam sholat dalam keadaan wa antum sukara. Ini pun belum jelas. Yang enggak boleh itu pas sholat mendem, itu enggak boleh. Mabuk. Di sini ayatnya begitu. Tapi di luar sholat kalau mendem enggak apa-apa, belum haram. Fakana munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqama sholata nada ala yaqrabanna sholata sakroni. Setelah itu juru adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan sholat selalu menyerukan orang yang mabuk tidak boleh mendekati sholat. Jadi orang yang mabuk setiap kali adzan dia mengatakan ala yaqrabanna sholata sakron. Tidak boleh orang yang mabuk itu mengumandangkan adzan. Kemudian dipanggil lagi Umar, jamaah rahimakumullah. Turun ayat ini masih berdoa, ya Allah berikan penjelasan kepada kami tentang khamr ini dengan penjelasan yang memuaskan. Allahumma bayyilana fil khamri bayanan syafian. Kemudian turunlah ayat yang terakhir, yakni Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang mengharamkan mutlak khamr. Yang mengharamkan mutlak khamr harus dijauhi, khamr tidak boleh lagi untuk dikonsumsi. Qala Umar antahaina. Kata Umar, kami telah berhenti.
Jadi ini tahapan pengharaman khamr itu ada 4 ayat. Maka kita sebutkan di sini, di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, ini periodenya masih Mekah. Dalam surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sudah ada sinyal. Kurma, kemudian anggur itu bisa dibuat minuman yang memabukkan. Sudah ada sinyal. Dan rezeki yang baik, tetapi juga rezeki yang baik. Masih belum ada pengharaman. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti awalnya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, surat yang kita kaji ini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Allah mengatakan para sahabat bertanya tentang khamar dan judi di sini. Katakanlah Muhammad, fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam keduanya itu ada dosa besar, wa manafi'u dan manfaat-manfaat bagi manusia. Dosanya ada, manfaat-manfaat juga ada, belum jelas. Kemudian jemaah rahimakumullah, jadi ayat yang pertama belum ada sinyal pengharaman surat. Surat An-Nahl ini belum ada sinyal pengharaman, hanya memberitahu bisa dibikin minuman memabukkan, anggur dan kurma, kemudian tapi ada rezeki yang baik di situ. Kemudian yang kedua tadi sudah ada pengharaman, tetapi di situ dosa besar juga manfaatnya ada, masih membingungkan. Kemudian yang ketiga jamaah rahimakumullah, Quran surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang telah beriman kalian, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini pun belum jelas. Sekali lagi, sebagaimana yang Anda katakan tadi, masih menjelaskan orang sholat itu tidak boleh mabuk. Artinya di luar sholat boleh mabuk, boleh mendem dan lain sebagainya. Memang beberapa sahabat sudah mulai berhenti, tidak secara total, jamaah rahimakumullah, dalam riwayat itu. Bahkan ketika sahabat dalam sholat nggak mabuk, tapi efek mabuknya terbawa dalam sholat. Maka ada sebagian sahabat yang jadi imam pada saat itu membaca Quran surat Al-Kafirun, bolak-balik tidak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya tak butuh di situ terus. Itu kronologis kejadiannya, jamaah rahimakumullah. Maka dilarang dalam keadaan mabuk. Ini ayat secara total, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau sudah mabuk itu tidak tahu apa yang ia kerjakan. Padahal sholat itu menghadap Allah harus faham apa yang dikerjakan tuh. Wala junuban ila abiri sabili hatta tagtasilu, dan dalam keadaan junub tidak boleh orang itu berdiam di masjid kecuali dia hanya lewat saja hatta tagtasilu, sehingga dia sudah bersuci. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, au jaa ahadukum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kalian minal ghaiti au lamastumun nisa, keluar dari buang air, tersentuh perempuan, maksudnya ams itu bersetubuh, falam tajidu, maka kalau tidak mendapati ma'an air, maka boleh tayamum dengan so'id dan thayyiban, debu yang suci bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, tayamumnya diusap kepalanya, wajahnya, maksud diusap wajahnya, wa aydikum, dan cukup kedua pergelangan tangan. Innallaha kana
afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Pemaaf lagi pengampun. Ini ayat totalnya. Tapi yang berbicara di sini adalah tentang khamar. Kemudian jemaah rahimakumullah, ayat yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang telah beriman kalian, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, wal maisir judi, wal ansab berkorban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsum min amalis syaiton, itu adalah perbuatan rijs, perbuatan najis, perbuatan kotor, perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian supaya kalian beruntung dari perbuatan itu. Kemudian di ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu aw yuqi'a bainakum, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan ayyuqi'a, permusuhan di antara kalian, al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, kebencian, fil khamri, di dalam khamar. Dan di khamar itu ada semacam orang itu bisa bermusuhan karena minum khamar. Orang itu bisa membenci karena minum khamar dampaknya. Wal maisir dan judi. Wa yasuddakum, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, an dzikrillah, wa anis sholat, dan sholat. Sebagaimana kita jelaskan di depan tadi, khamar juga akan menghilangkan akal kita, menghalangi kita dari mengingat Allah dan sholat. Maka fahal antum muntahun, kata Allah, maka berhentilah kamu mengerjakan. Setelah ini jamaah rahimakumullah, maka total sahabat berhenti dalam mengkonsumsi khamar. Berhenti, bahkan dijelaskan dalam suatu riwayat, Madinah, kota Madinah itu banjir khamar. Seperti Abu Tulha, Umar, gentong-gentong yang ada di dalam rumah kamar dikeluarkan semua, ditumpahkan semua. Begitu ayat ini turun. Itulah taatnya para sahabat Rasulullah SAW sebagai orang yang beriman ketika khamar itu diturunkan. Ayat tentang pengharaman khamar itu diturunkan. Maka ada yang mengatakan, ulama mengatakan 3 ayat itu merupakan hukum semua. Ada yang mengatakan 3 tahapan karena hukum pengharaman itu. Ada yang mengatakan 4 tahapan, yang pertama belum mengharamkan. Ini adalah masalah khamar. Dapat kita ambil pelajaran jamaah rahimakumullah, memberitahu sesuatu atau mengajarkan sesuatu itu harus bersabar, ada tahapan-tahapannya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah itu. Tidak langsung des-des bisa sadar dan selesai, tapi ada tahapan-tahapannya. Inilah khamar yang diharamkan di dalam Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian kita kembali lagi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad anil khamri, tentang khamar. Jadi khamar yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang memabukkan. Ada suatu ayat, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna, wal yadribna, dan hendaklah para wanita menurunkan pakaian, wal yadribna bihumurinna ala juyubin, kerudung. Humur itu sama dengan khamar. Kalau humur itu jamak. Humur jamak, mufradnya khimar, itu maknanya menutup. Jadi khamar secara bahasa itu menutup. Maknanya tidak lain menutupi akal. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab, beliau menjelaskan, adapun khamar, immal khamru, ammal khamru, fakama qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innahu kullu ma khamarul aqla. Sesungguhnya khamar itu semua atau tiap-tiap yang menutupi akal. Maka kerudung itu disebut khimar,
karena menutup. Kalau kurdum menutupi kepala, khomer itu menutupi akal. Itu maknanya sama-sama menutup. Menutup bisa disebut khimar. Menutupi akal seseorang. Maka jamaah rahimakumullah, tentang khomer ini Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, kullu muskirin khomrun wa kullu muskirin haram. Jadi tidak ada alasan, tiap yang memabukkan itu adalah khomer, kata beliau, dan segala yang memabukkan hukumnya haram. Sedikit banyak haram khomer yang memabukkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, naha Rasulullah SAW angkuli muskirim wa mufattirin. Rasulullah SAW melarang minum segala yang memabukkan dan mufattir. Maksudnya mufattir adalah zat relaksan atau zat penenang yang kita kenal dengan obat psikotropika. Itu juga haram hukumnya karena memabukkan yang ada di dalamnya. Maka inilah yang namanya khomer, menutupi akal. Sehingga orang itu banyak tidak sadar apa yang ia lakukan dan apa yang ia katakan. Itu orang minum khamr. Maka kalau habis minum itu ringan, mulutnya bicara kemana-mana tidak sadar, ngajak kelahi orang, padahal didorong aja roboh. Akalnya sudah tertutupi, gerakannya sudah tidak terkontrol. Maka Rasul ingatkan bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan adalah hukumnya haram. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah bicara khomer, baru wal maisir, judi. Dan termasuk judi itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala supaya Rasul memberitahukan itsmun kabir, dosanya adalah lebih besar. Tapi tetap khomer ada manfaatnya, tetapi manfaat itu sebelum pengharaman. Setelah pengharaman total nggak ada manfaat khomer itu. Karena sesuatu yang memabukkan. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang judi, jamaah rahimakumullah, wal maisir. Al maisir, ya ini perjudian itu dari kata yusrun, mudah. Maksudnya judi itu mudah adalah mudah di dalam mendapatkan uang, mudah di dalam mendapatkan sesuatu instan, cepat kaya dan lain sebagainya. Itu manfaat judi diantaranya. Maka kalau kita kaitkan antara dalil-dalil dalam hadis Nabawi dengan istilah syar'i, seringkali penyebutan judi itu berbeda-beda, namun semuanya maknanya satu. Ini saya nukilkan dari Ibnu Sirin. Beliau mendefinisikan judi adalah kullu la'bin fihi kimarun min syarbin aw syakhin aw qiyamin fahuwa minal maisir. Jadi kata beliau, Ibnu Sirin mengatakan, semua permainan yang di dalamnya ada kimar, minum, teriak, dan berdiri, itu termasuk judi. As-Sadi menyebutkan, definisi maisir adalah kullul mughalabatil lati yakunu fiha iwadum minat tarafain. Segala hal yang terkait dengan menang, kalah, yang diisyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak, itu namanya judi. Dan Al-Qardawi, ulama kontemporer, mengatakan segala permainan di mana para pemainnya akan menang atau kalah, merugi, itu namanya judi. Maka dapat kita simpulkan di sini, judi itu ada di dalamnya adalah permainan perlombaan. Jadi semacam permainan apapun namanya, permainan atau perlombaan, dan di situ ada untung rugi. Melibatkan di dalamnya adalah menang atau kalah, taruhan namanya. Itu namanya judi.
Maka yang pertama ada permainan atau perlombaan, yang kedua ada untung-untungan. Apapun bisa terjadi. Mana jamaah rahimakumullah, atlet mana itu halal hukumnya, mubah boleh-boleh saja, bagus bahkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau panah di situ jadikan ajang perlombaan, kemudian menang kalah ada taruhannya, itu sudah judi. Menang atau kalah ada judi, ada taruhannya. Jadi bisa disimpulkan 3 hal yang dikatakan judi wal maisir itu adalah perlombaan atau permainan, ada untung-untungan di dalamnya, kemudian ada taruhan, itu namanya judi. Maka Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah pertanyaan para sahabat beralih ke pertanyaan lain dalam ayat yang sama. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Sahabat ini bertanya pula tentang hal-hal berkaitan dengan harta. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun, apa yang mereka nafkahkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan untuk menghamburkan harta di dalam perjudian atau di dalam al-maisir atau dalam sebelumnya khamar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat ini adalah menginfakkan harta yang lebih. Yang dimaksud di sini ketika dia bertanya tentang harta yang dimiliki, kelebihan harta, qulil afwa, katakanlah Muhammad, yang lebih dari keperluan. Ini yang dimaksud adalah infak tatawu sunnah. Ini sudah pernah kita jelaskan ketika menjelaskan ayat yang ke-215, kepada siapa infak itu diberikan yang namanya tatawu sunnah. Dianjurkan untuk pada kerabat-kerabat kita. Falil walidaini wal akrobin, untuk kedua orang tua, kerabat, wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin, wabni sabil. Ini yang dimaksud keutamaan itu yang lebih dari keperluan. Maka jamaah rahimakumullah, di sini al-afwa dimaknakan maksudnya adalah harta yang lebih dari kebutuhan. Lebih setelah kebutuhan kita tercukupi. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Maka dijelaskan dalam suatu hadis, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai uang dinar. Nabi SAW menjawab, belanjakanlah buat dirimu sendiri. Ketika punya uang, keperluan kita. Lelaki itu berkata, aku masih memiliki yang lainnya. Nabi bersabda, nafkahkanlah buat keluargamu. Lelaki itu berkata lagi, aku masih mempunyai uang yang lainnya. Nabi SAW bersabda, nafkahkanlah buat anakmu. Lelaki itu berkata, aku masih mempunyai yang lainnya. Nabi SAW menjawab, kamu lebih mengetahui. Fa anta absor. Artinya harta yang lebih dari kebutuhan. Itu sunnah. Diberikan kepada yang telah kita sebutkan diantaranya kemarin, kerabat-kerabat kita, anak yatim, ibnu sabil. Maka Imam Muslim mengetengahkan melalui jalur Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, mulailah dengan dirimu sendiri. Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Bersedekahlah untuknya. Jika ada lebihnya buat keluarga istrimu. Dan jika masih ada lebihnya lagi setelah istrimu, maka berikanlah kepada kaum kerabatmu. Dan jika masih ada lebih lagi setelah kaum kerabatmu, maka berikanlah ini dan itu. Setelah keperluan kita tercukupi, maka al-afwa di situ adalah yang lebih dari kita maknanya. Ulil afwa. Kemudian menurut Imam Muslim pula disebutkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khairis sedekah makana an dhahri gini. Sebaik-baik sedekah ialah diberikan setelah yang berkecukupan. Tercukupi kebutuhan kita,
tangan di atas pemberi lebih baik daripada tangan di bawah penerima. Dan mulailah dengan orang yang berada dalam tanggunganmu. Diutamakan kerabat kita, lalu sudah baru yang lain, itu lebih baik. Tentu yang tidak berkecukupan dalam hal ini. Ada saatnya kalau sudah cukup tercukupi ya tidak perlu lagi kondisi. Hai anak Adam, ibnu Adam, innaka in tabadzul khairul lak wa in tumsiku syarrik lak wala tulami ala kafaf. Sesungguhnya jika kamu memberikan lebihan dari yang diperlukan adalah lebih baik bagimu, dan jika kamu memegangnya maka hal itu buruk bagimu dan kamu tidak akan dicela karena tidak mempunyai sesuatu yang bersisa. Maksudnya ada kelebihan dari kita maka diinfakkan, disedekahkan. Kamu tidak akan dicela karena tidak mempunyai sesuatu yang bersisa, tidak memiliki sesuatu yang kita miliki. Harta dalam ini tidak ada celaan untuk kita. Yas'alunaka ma'adha yunfikun qulil afwa. Maka katakanlah yang lebih dari keperluan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat yang ke-220 Allah Subhanahu wa taala menyatakan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Ada yang mengartikan kaitan dunia dengan akhirat intinya. Tetapi kemudian para mufasir menjelaskan penggalan ayat ini, kata mereka para ulama, fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat ini ada yang mengembalikan tafsir sebelumnya, yakni di ayat yang 219 ada yang memahami tafsir ini masuk juga dalam ayat 220. Maka di antaranya ahli tafsir mengatakan lafadz fid dunya wal akhirah yang terdapat dalam ayat ini dihubungkan dengan qul islahul lahum yang pertama, yaitu mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Maka maknanya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, maknanya adalah qul islahul lahum khairum fid dunya wal akhirah. Katakanlah Muhammad, melakukan perbaikan kepada mereka itu adalah lebih baik di dunia dan di akhirat. Fid dunya wal akhirah. Maka setelah fid dunya wal akhirah ada pertanyaan lagi pada sahabat, wa yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad anil yatama, tentang anak yatim, muamalah dengan anak yatim, termasuk dalam hal ini adalah hartanya. Katakanlah Muhammad, qul islahul lahu khair. Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Maka fid dunya wal akhirah, mengurus mereka urusan anak yatim itu adalah baik, baik di dunia maupun di akhirat. Itu penafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah rahimakumullah, ada yang mengatakan lafadz fid dunya wal akhirah terkait ayat sebelumnya, yubayyinullahu lakumul ayati. Ya ini yang 219 tadi. Setelah menjelaskan tentang khomer, kemudian judi, ada keduanya itu dosa, ada juga manfaat. Kemudian Allah menyatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Maka terjemahan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, tidak lain adalah yubayyinullahu lakumul ayati fid dunya wal akhirah. Allah menjelaskan kepadamu tanda-tandanya yang kita sebutkan itu adalah di dunia maupun di akhirat. Itu penafsiran yang kedua. Kemudian tafsir yang ketiga jamaah rahimakumullah, fid dunya wal akhirah terkait dengan lafadz la'allakum tatafakkarun ayat 219 ini. Maka di dunia dan di akhirat la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah, agar kamu memikirkan yang dijelaskan Allah ini, termasuk anil khomri wal maisir, termasuk harta-harta anak yatim, itu di dunia maupun di akhirat. Itu penjelasan penggalan dari fid dunya wal akhirah yang termaktub di awal ayat.
fid dunya wal akhirah. Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Katakanlah Muhammad, mengurus terhadapnya anak-anak yatim keperluannya itu adalah lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kata Allah. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Anak-anak yatim itu. Wallahu ya'lamul mufsida minal musyrik. Dan Allah lebih mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari siapa yang membuat kebajikan, perbaikan, mengadakan perbaikan. Walau sya'allahu la'annatakum. Dan kalau Allah mengendaki, la'annatakum, niscaya Allah bisa mendatangkan kepada kalian. Apa yang didatangkan adalah kesulitan kepadamu. Kalau berbuat tidak baik, kalau termasuk menghalangi anak yatim, kalau termasuk mengambil hak-haknya anak yatim. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah Maha perkasa lagi bijaksana. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini terkandung makna mengembangkan harta anak yatim itu diperbolehkan kita. Misalnya ada titipan yatim, kemudian kita mengembangkan harta yang merupakan miliknya, kita berdayakan tanpa mendoliminya, mengambil haknya, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, jika wali anak yatim mencampurkan harta anak yatim dengan hartanya dalam rangka mempermudah pengurusannya, itu boleh. Tidak mengapa, karena tidak mendolimi haknya. Maka jamaah rahimakumullah, ada diriwayatkan oleh Imam sahabat Ibnu Abbas ketika turun firman Allah ini, wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Maka ayat ini memberikan pemahaman pada kita jamaah rahimakumullah untuk mengelola harta-harta termasuk bagian yang dimiliki oleh anak-anak yatim. Anak yatim itu orang yang ditinggal orang tuanya, bapaknya sebelum balik. Itu walinya yang wajib mengupayakannya. Dan dijelaskan di sini, itulah keringanan dari Allah yang diberikan kepada umat Islam. Maka seandainya Allah berkehendak, Dia datangkan kesulitan kepada umat Islam dengan mewajibkan pemisahan harta anak yatim dengan harta walinya. Tapi itu tidak dilakukan demi maslahat kebaikan. Intinya tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengambil, tidak boleh mendolimi hak yang merupakan punya milik anak-anak yatim. Maka dalam ayat lain dijelaskan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, bukan berarti tidak boleh mengelola, tidak. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa sayaslawna sa'iro. Maka hati-hati Bapak jamaah rahimakumullah, apalagi ada harta yang merupakan peninggalan untuk anak-anak yatim. Walau sya'allahu la'anatakum. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua asmaul husna, azizun hakim, yaitu aziz, Allah sangat mampu melakukan apa saja. Kalau ada orang yang mendolim anak yatim, Allah bisa melakukan apa saja. Kemudian yang kedua adalah sangat mampu membuat hukum yang memberatkan umat Islam. Kemudian Al-Hakim, hukum yang ditetapkan Allah adalah bijak dan mengandung banyak hikmah.
Jadi aziz, keperkasaan Allah, Allah bisa melakukan apapun kalau yang dijelaskan ini termasuk dalam wayas alunaka anil yatama tentang harta-harta anak yatim. Allah bisa berbuat apa saja, tidak ada yang bisa menghalangi. Hakim, dan Allah maha bijaksana dalam bertitah, bijaksana dalam apapun. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bermuamalah dengan anak yatim termasuk dalam hal hartanya. Kemudian yang 219 adalah kaitan dengan al-khomru, khomer, dan perjudian. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Jemaah rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.